Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sherly Mustika Handayani dengan NIM 33030210088, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Negeri Islam Salatiga. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa ada 6 bentuk, yaitu konsultasi, negosiasi, konsiliasi, mediasi, penilaian ahli, dan arbitrase, di mana konsultasi yaitu penyelesaian sengketa melalui diskusi untuk mencapai sebuah kesepakatan, sedangkan negosiasi yaitu penyelesaian sengketa melalui perundingan antara pihak yang bersengketa untuk mencapai suatu kesepakatan. Yang ketiga adalah konsiliasi, di mana proses konsiliasi ini merupakan proses penyelesaian sengketa dengan pihak intervensi atau pihak ketiga yang lebih aktif dalam mengambil inisiatif. Keempat, yaitu mediasi. Mediasi merupakan proses penyelesaian yang dibantu oleh pihak ketiga atau mediator yang bersifat netral. Sedangkan penilaian ahli yaitu penyelesaian sengketa dengan menggunakan ahli yang memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidangnya. Yang terakhir atau yang keenam yaitu arbitrase. Arbitrase adalah proses penyelesaian di luar pengadilan didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dilakukan pihak ketiga yang disebut arbiter. Perbedaan mekanisme penyelesaian sengketa secara litigasi dan non-litigasi. Litigasi dan non-litigasi memiliki tujuan yang sama, yaitu menyelesaikan sengketa secara hukum, akan tetapi memiliki perbedaan yang terletak pada prosedur dan jalur yang digunakan. Litigasi melalui atau melibatkan pengadilan, sedangkan non-litigasi dilakukan di luar pengadilan dengan menggunakan metode alternatif seperti mediasi, arbitrase, dan lain sebagainya. Tahapan dan tata cara mediasi adalah sebuah prosedur yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa melalui perundingan antara pihak yang bersengketa dengan bantuan orang mediator yang netral. Tahapan mediasi yang pertama yaitu memulai proses mediasi dengan pengumuman oleh hakim bahwa proses mediasi dilakukan. Yang kedua adalah merumuskan masalah dan menyusun agenda. Ketiga, mengungkap kepentingan tersembunyi. Keempat, mengembangkitkan pilihan penyelesaian sengketa. 5. Menganalisa kepentingan. 6. Mengembangkan tawaran. 7. Menyusun kesepakatan. Dan yang terakhir adalah mengakhiri sengketa. Sedangkan tata caranya yaitu menyesuaikan ketentuan umum, yaitu pada Perma nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Mekanisme penyelesaian sengketa melalui negosiasi adalah cara penyelesaian yang didasarkan pada kesepakatan dari kedua belah pihak yang tidak melibatkan pihak ketiga. Prosedur penyelesaian sengketa dengan cara negosiasi diatur dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Keunggulan dari penyelesaian sengketa secara negosiasi yaitu meliputi pemeriksaan sengketa lebih sederhana. Mekanisme penyelesaian sengketa melalui konsiliasi. Mekanisme penyelesaian sengketa melalui konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di hadapan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak. Dalam konsiliasi, pihak yang bersengketa menghadiri proses penyelesaian di bawah bimbingan seorang konsiliator yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa. Proses konsiliasi melibatkan beberapa tahap, seperti penyerahan sengketa kepada komisi konsiliasi, komisi mendengarkan
keterangan lisan para pihak dan berdasarkan fakta-fakta yang diberikan oleh pihak secara lisan. Latar belakang munculnya Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan didasarkan pada kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses mediasi di pengadilan. Mekanisme penyelesaian melalui arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak-pihak terlibat dalam suatu perjanjian, di mana mereka menyetujui untuk menyerahkan sengketa kepada seorang mediator yang disebut arbiter. Arbitrase dapat dilakukan secara ad hoc, di mana pihak-pihak terlibat memilih arbiter sendiri, atau melalui instansi arbitrase yang memiliki aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu, mekanisme ini memungkinkan pihak-pihak yang menyelesaikan sengketa secara arbitrase lebih cepat, lebih efektif daripada melalui proses peradilan yang tradisional, serta memungkinkan mereka untuk memilih arbitrator yang memiliki keahlian dan pengalaman yang sesuai dengan sengketa yang sedang dipertanyakan. Selanjutnya yaitu mekanisme pengangkatan hakim arbiter. Pengangkatan hakim arbiter tidak diperbolehkan dalam sistem hukum Indonesia, seperti yang telah tertulis pada pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa secara jelas menjelaskan bahwasannya hakim, jaksa, panitera, dan pejabat peradilan lainnya tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter. Hal ini dikarenakan peran arbiter sebagai mediator yang independen dan netral dalam proses penyelesaian sengketa, sehingga peran hakim yang biasanya memiliki wewenang dan kekuasaan dalam proses peradilan tidak sesuai dengan fungsi arbiter. Perbedaan Bani dan Basarnas, serta apa saja kewenangan dari dua lembaga tersebut. Perbedaan Bani dan Basarnas. Dari tujuannya, Bani memiliki tujuan untuk menyelesaikan sengketa secara umum, sedangkan Basarnas memiliki tujuan khusus, yaitu untuk menyelesaikan sengketa yang terkait dengan hukum syariah dan bisnis syariah. Yang kedua yaitu melalui prosedur. Bani memiliki prosedur penyelesaian sengketa yang lebih umum dan dapat diterapkan pada berbagai jenis sengketa, sedangkan Basarnas memiliki prosedur yang lebih khusus dan didesain untuk menyelesaikan sengketa yang terkait dengan hukum syariah dan bisnis syariah. Selain itu juga dari segi kewenangan, Bani memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa secara umum, sedangkan Basarnas memiliki kewenangan yang lebih khusus untuk menyelesaikan sengketa yang terkait dengan hukum syariah ataupun bisnis syariah. Itulah tadi jawaban dari soal-soal UTS alternatif penyelesaian sengketa. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.